Bab 1211. Apa dia pikir dia bisa memperlakukan karyawannya seperti ini hanya karena dia wakil presiden perusahaan? Lagi pula, dia bukan satu-satunya wakil presiden di dunia. Seharusnya aku minta Markus berhenti dan bekerja untuk Paman Jeremy. Pikir Annie. Aaron pasti sudah menebak apa yang dipikirkan Annie karena senyumnya semakin lebar. Annie, silakan masuk ke kantorku sebentar. Annie agak terkejut. Aneh. Apa aku salah dengar? Kenapa dia memintaku masuk ke kantornya? Annie tak pernah menoleh ke belakang untuk menatapnya karena ia tak ingin melihatnya. Tanpa pikir panjang, ia menolak ajakannya. Tuan Aaron, saya sudah tidak bekerja untuk Anda lagi. Saya rasa tidak pantas bagi saya untuk masuk ke kantor Anda. Apa kau lupa kau belum melalui prosedur pengunduran diri resmi? Jadi, secara teknis, kau masih karyawan di sini. Sekarang, maukah kau masuk ke kantorku? Tanyanya tegas. Tidak, aku tidak mau. Sudah kubilang aku sudah berhenti. Aaron berjalan memutarinya agar mereka saling berhadapan. Ia sedikit membungkuk dan menatap matanya. Jadilah gadis baik dan datanglah ke kantorku. Aku ingin membicarakan pengunduran dirimu dan memintamu menandatangani beberapa dokumen. Dengan begitu, akan lebih mudah mencari pekerjaan baru. Gadis baik. Kedengarannya terlalu genit. Julukan itu membuatnya terdengar seperti mereka sedang berpacaran. Sebagai pacarnya, Markus tidak senang dengan nada bicara Aaron, meskipun dia adalah bosnya. Annie pun cukup marah, tetapi ia takut jika ia menolak Aaron lagi, ia akan mengatakan sesuatu yang lebih buruk. Markus, tunggu aku menyerahkan surat pengunduran diriku. Kita makan siang saja setelah itu, kata Annie. Markus menatap Annie dengan cemas. Ia ingin ikut dengannya juga, tetapi tahu tak ada yang bisa ia lakukan meskipun ia ada di sana. Karena itu, ia hanya mengangguk. Setelah itu, Annie mengikuti Aaron ke kantornya. Tuan Aaron, bisakah Anda mempercepatnya? Pacar saya menunggu saya di luar, kata Annie. Aaron menutup pintu, mengambil jasnya, dan melemparkannya ke sofa sebelum melonggarkan dasinya sambil berjalan ke mejanya. Apa, sekarang kamu sudah punya pacar, kamu bahkan tidak bisa meluangkan waktu untukku? Annie menyeringai sinis. Aku tidak sepertimu. Kau boleh menggoda banyak perempuan kapan saja, tapi aku tahu bagaimana menjaga batasan dengan lawan jenis demi menghormati pacarku. Aaron mendengus mendengarnya. Ia menopang dagunya dengan tangannya dan berkata, jadi, kau berencana menikahi pekerja kantoran biasa? Annie mengerutkan kening dan berkata dengan serius, tentu saja. Pernikahan adalah tujuan akhir dari setiap hubunganku. Aku tidak sedang mencari kesenangan. Dan apa salahnya menikahi pekerja kantoran biasa? Kau seharusnya tidak meremehkan orang seperti itu. Aaron menyipitkan matanya. Lalu apakah itu berarti kau sudah berpikir untuk menikahiku saat kau merayuku? Annie agak terkejut dengan pertanyaan itu. Wajahnya mulai memerah dan berkata, aku tidak mau mengakuinya, tapi ya. Aku ingin menikahimu dulu, tapi sekarang. Aku lihat kamu bahkan tidak tertarik berkencan dengan perempuan yang serius soal hubungan sepertiku. Jadi jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Annie terus-menerus mengalihkan pandangannya darinya selama berbicara. Jelas sekali ia sengaja menghindari menatapnya, yang berarti ia masih sangat peduli padanya. Aaron menyipitkan matanya. Lalu bagaimana kalau aku bilang aku ingin menjalin hubungan serius denganmu sekarang? Jantung Annie berdebar kencang. Apa yang baru saja dia katakan? Bab 1212. Sementara itu, di kantor Sante. Corin duduk di meja Sante. Ia memeriksa laporan keuangan 6 bulan terakhir dan informasi terkini tentang status proyek. Sante telah memesankan secangkir susu hangat untuknya, dan ia memberikannya kepada Corin setelah mendapatkannya dari sekretarisnya. Ini, minumlah. Laporannya bisa menunggu. Oke, terima kasih. Mata Corin tak pernah lepas dari layar komputer sambil menyesap susunya. Saat itu, ponsel Sante berdering, jadi ia berjalan agak jauh untuk mengangkatnya. Ekspresinya dipenuhi perasaan campur aduk setelah menutup telepon. Bos. Corin terus menatap layar komputer. Ya, bicaralah. Sante mengangkat kacamata berbingkai emasnya.
Seseorang dari Holden Group baru saja menelepon. Dan apa yang dikatakan orang itu? Penanggung jawab mengatakan bahwa Tuan Jeremy sangat puas dengan gedung yang telah kami rancang dan bangun, jadi mereka ingin mengerjakan proyek bersama kami lagi. Mereka memiliki proyek baru di South Bank dan ingin kami mengambil alih pembangunannya, jadi beliau menelepon untuk meminta pertemuan. Corin menatap Sante. Bagaimana menurutmu, Bob? Sante menganggap hal ini tidak lazim bagi perusahaan. Seringkali, perusahaan konstruksi harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan proyek dari Holden Group. Jarang sekali perusahaan yang melewati proses tender untuk mendapatkan pesanan seperti ini kepada perusahaan konstruksi. Terutama ketika Jeremy mengetahui identitas Corin yang lain, novel drama. Maka, Sante tentu saja berpikir ini bisa jadi jebakan. Kurasa sebaiknya kita tolak saja. Corin tersenyum. Kita harus ambil proyek itu. Maksudku, ini soal uang. Sante sedikit terkejut. Bos, kamu yakin? Corin melepaskan komputernya, bersandar dengan nyaman di kursi, dan menyeruput susu hangatnya perlahan. Ini bukan soal yakin atau tidak. Holden Group tidak benar-benar memberi kita pilihan, kan? Bahkan jika kita menolak proyek ini, mereka akan tetap memberi kita proyek lain. Dan bahkan jika kita menolak semua proyek yang mereka tawarkan, apa yang tidak bisa dikatakan bahwa mereka akan mempekerjakan kita melalui perusahaan pihak ketiga. Kalau dipikir-pikir, mereka sudah menunjukkan kemampuan mereka dengan menghubungi kita langsung, jadi mari kita terima tawaran mereka. Kita lihat saja nanti bagaimana. Sante merenungkan perkataan Corin. Dia benar. Jeremy itu orang yang sulit dihadapi. Saya mengerti sekarang. Saya akan mengatur waktu pertemuan dengan penanggung jawab dan melihat apa yang mereka inginkan. Corin terus meminum susunya sambil memikirkan langkah selanjutnya. Jika diberi pilihan, ia tidak akan mengambil jalan ini untuk melawan Jeremy. Tetapi karena Jeremy yang mengambil langkah pertama, ia tidak perlu lagi bersembunyi darinya. Jeremy kenal Sante, Aaron, dan perusahaan ini adalah orang-orang dan hal-hal yang paling kupedulikan, jadi dia akan mencoba merebut mereka dulu dariku, pikir Corin. Yah, kita lihat saja apa yang dia coba lakukan. Sante berjalan ke samping untuk menelepon orang yang bertanggung jawab ketika seseorang mengetuk pintu kantor 2 kali. Corin mengira itu salah satu karyawan yang datang untuk mengantarkan beberapa berkas. Tanpa pikir panjang, ia pun menyuruh mereka masuk. Bab 1213. Bukan karyawan yang melewatinya, tapi Sunny. Reaksi Sunny saat melihat Corin bahkan lebih hebat daripada reaksinya. Ya ampun, Corin, kamu kayak balon udara. Corin terdiam. Kurasa dia masih anak yang sama cerobohnya 6 bulan lalu. Sunny menghampirinya untuk melihat lebih dekat. Tapi kamu tetap terlihat manis. Corin mengangkat alisnya. Kamu nggak ada kelas hari ini. Sunny mengangkat bahu dan berkata dengan angkuh, aku memang masuk kelas, tapi sekarang sudah istirahat makan siang. Kudengar Sante akan menjemputmu hari ini, jadi aku datang untuk menemuimu. Corin meletakkan cangkirnya di atas meja. Lalu ia menatapnya dengan mata menyipit. Apakah keluargamu tahu tentang kau dan Sante? Sunny menggaruk kepalanya dengan canggung. Lukas tahu soal itu, tapi yang lain tidak. Bukannya aku tidak mau memberitahu orang tuaku, tapi Sante tidak mengizinkanku. Katanya dia belum siap bertemu orang tuaku. Corin menatap wajahnya yang kekanak-kanakan dan langsung khawatir meninggalkan Sante bersamanya. Apa yang akan kau lakukan jika keluargamu tidak merestui kalian berdua? Sunny menyilangkan kaki dan memikirkannya. Aku akan terus membujuk mereka sampai mereka menerimanya. Dan bagaimana jika setelah semua bujukan itu mereka masih tidak menyetujuinya? Yah, gampang saja. Aku akan kabur saja dari rumah dan tinggal bersama Sante. Aku tidak keberatan memakai nama belakangnya. Lagi pula dia tidak punya uang untuk merawatku. Diperbarui bergabung dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Corin tertawa terbahak-bahak. Segitu saja keberanianmu. Kau sudah berencana menikah dengan keluarganya padahal kalian belum serius berpacaran. Jelas sekali kau mencoba memanfaatkannya. Sunny tidak setuju dengannya. Apa salahnya menikah dengan keluarganya? Selama itu cinta sejati, siapa yang peduli dengan semua itu? Lagi pula,
Aku hanya bilang akan menikah dengan keluarganya dan tidak bilang akan bergantung padanya selamanya. Aku, tentu saja, punya rencana untuk memperkuat diri agar bisa melindungi dan merawatnya di masa depan. Corin memijat pangkal hidungnya. Sunny, kenapa kamu tidak fokus dulu untuk masuk universitas yang bagus? Dengan situasimu saat ini, aku yakin kakakmu lebih suka mematahkan kedua kakimu daripada membiarkanmu menikah dengan keluarga Sante. Sunny menyilangkan tangannya. Jangan pikir kau bisa memanfaatkan kakakku untuk menakut-nakutiku. Aku takut padanya dalam banyak hal, tapi tidak untuk hal ini. Aku tidak akan berubah pikiran soal Sante, bahkan jika kau mengadu padanya. Memangnya kenapa kalau dia mematahkan kedua kakiku? Sante akan merawatku sampai sembuh. Sunny mungkin berpikir dia sok jantan dengan mengatakan semua itu, tapi bagi Corin, dia justru terdengar sangat kekanak-kanakan. Terus terang, dia juga terdengar agak konyol. Seberapa yakin kamu aku akan merawatmu sampai kakimu sembuh? Tanya Sante sambil berjalan mendekat. Ia baru saja selesai menelepon dan kebetulan mendengar akhir percakapan mereka. Sunny langsung duduk tegak dan melembutkan sikap maconya ketika melihat Sante berjalan mendekat. Namun, ia tetap bersikap arogan. Aku yakin 100% kau akan datang menyelamatkanku karena kau tak sanggup hidup tanpaku. Biasanya, Sante akan mengabaikan Sunny setiap kali dia mengatakan hal kekanak-kanakan seperti itu. Namun, bosnya ada di sana, jadi dia mau tak mau merasa malu. Dia memijat pangkal hidungnya dan berkata, masih ada risiko kakimu tak kunjung sembuh, bahkan dengan perawatan medis terbaik sekalipun. Itu artinya kau akan lumpuh. Apa kau pikir aku akan peduli padamu? Novel drama. Ya, jawab Sunny tanpa ragu. Sante mendengus. Kau terlalu menganggapku tinggi. Aku tak akan pernah mengorbankan diriku untuk orang lain. Sunny mengerutkan kening dengan sedih. Sante, aku tahu kau tidak bermaksud begitu dan akan menjagaku jika aku benar-benar berakhir jadi cacat. Bab 1214. Sante sedang tidak ingin membicarakan skenario, bagaimana jika, dengan Sunny. Kita akhiri saja obrolan ini. Tunggu aku di luar. Aku perlu membicarakan sesuatu dengan Corin. Sunny menyilangkan tangannya dengan tidak senang. Ia menolak keluar karena ia tidak menganggap dirinya orang luar dalam urusan Corin, jadi ia pikir ia harus menguping pembicaraan mereka juga. Corin berpura-pura Sunny tidak ada. Ia menoleh ke arah Sante, bertanya, apa kata Holden Group? Mereka akan datang besok sore untuk membahas rinciannya bersama kami. Corin mengangguk dan berdiri. Baik, Sunny boleh tinggal di sini. Aku akan memberi kalian ruang. Sampai jumpa. Sante melirik Sunny dan berkata tanpa daya, bos, kau tidak perlu pergi. Aku akan mengusirnya sekarang. Corin mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak apa-apa. Aku tidak pergi karena dia. Aku sebenarnya sudah menyelesaikan tujuanku datang ke sini. Lagi pula, aku agak lelah sekarang, jadi aku ingin pulang untuk tidur siang. Kalian berdua tinggal dan mengobrol, iya. Saya akan meminta sopir untuk mengantarmu kembali, kata Sante. Corin melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Aku sudah lama tidak keluar kota, jadi aku tidak keberatan jalan-jalan sebentar sebelum naik taksi pulang. Setelah itu, dia membuka pintu dan keluar dari kantor. Sante tak kuasa menahan rasa khawatir. Ia pun keluar untuk meminta sekretarisnya menemani Corin berjalan-jalan sebelum memanggil taksi pulang. Karena Corin berada di trimester akhir kehamilannya dan lebih sulit untuk bepergian sendiri, ia memutuskan untuk menerima tawaran Sante untuk ditemani sekretarisnya. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Jeremy di lantai bawah novel drama. Dia sedang duduk di dalam mobilnya dengan jendela mobilnya terbuka setengah, memperlihatkan bagian atas profil sampingnya. Di samping mobil, Annie berdiri merangkul Markus. Ia memperkenalkan Markus kepada Jeremy. Paman Jeremy, kenalkan Markus. Dia pacar yang kuceritakan, katanya. Jeremy melirik Markus dengan pandangan suam-suam kuku. Markus begitu gugup hingga tak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Halo, Pak, saya janji akan menjaga Annie dengan baik. Jeremy bukan perempuan, jadi dia tidak tertarik dengan janji cinta Markus. Dia hanya berkata, tentu.
Masuk ke mobil sekarang. Markus tetap terpaku di tempatnya karena gugup. Annie menyikutnya sambil tertawa. Markus, kenapa kamu masih berdiri di sini? Paman Jeremy menyuruh kita masuk ke mobil. Markus tersentak kembali ke masa kini dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Terima kasih, Pak. Annie kebetulan melihat Corin, yang sedang dibantu menuruni tangga oleh sekretaris Sante, dari sudut matanya ketika dia mendorong Markus ke dalam mobil. Awalnya dia tertegun, tetapi kemudian secara naluriah dia menoleh ke arah Jeremy untuk melihat reaksinya. Jeremy jelas melihat Corin juga karena ia sedang memperhatikan mereka. Namun, ekspresinya tetap datar seperti biasa. Annie pikir Jeremy akan sangat senang bertemu Corin, jadi dia agak bingung dengan sikap dingin Jeremy. Paman Jeremy, Corin sudah kembali. Ya, aku melihatnya. Annie mengerutkan kening. Haruskah aku ke sana untuk mengajaknya makan siang? Terserah kamu, kata Jeremy dingin. Setelah itu, ia menaikkan kaca jendelanya. Hal ini membingungkan Annie. Setelah memikirkannya, dia berlari ke tempat Corin berada dan berkata, Corin, Paman Jeremy memintamu untuk bergabung dengan kami untuk makan siang. Bab 1215. Corin sedang berjalan menuruni anak tangga terakhir dan melihat Jeremy juga, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya. Bantu aku mengucapkan terima kasih atas undangannya, tapi aku ada urusan nanti, jadi aku khawatir tidak bisa bergabung dengan kalian, kata Corin sopan. Annie agak frustrasi dengan penolakan itu. Corin, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak mau makan siang dengan Paman Jeremy? Corin tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya tersenyum dan berkata, Annie, ingatkan aku pernah bilang untuk memperlakukanku seperti teman, bukan seperti bibimu. Annie menolak. Tapi kamu tetap bibiku, kan? Annie, kau harus menuruti saja perintahnya, kata Jeremy dingin. Ia menurunkan kaca jendelanya lagi. Annie tak punya pilihan selain mendengarkan karena Jeremy sudah bicara. Ia cemberut sedih dan berkata, oke. Baiklah, tapi setidaknya kamu mau makan siang bersama kami. Kalau tidak, aku bisa minta Paman Jeremy mengantarmu ke tempat yang kamu tuju. Corin menggeleng. Tidak apa-apa. Dia berjalan mengelilingi Annie dengan niat untuk pergi. Masuk mobil, Nona Corin. Kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Sudah waktunya kita mengakhiri semuanya dengan benar, kata Jeremy tanpa emosi. Dia benar. Kita harus mengakhiri semuanya dengan baik-baik, pikir Corin. Sepertinya dia sudah siap melupakan hubungan ini. Aku bodoh sekali berpikir dia akan menutup teleponku. Kurasa aku bersembunyi selama 6 bulan tanpa alasan. Corin menoleh padanya. Baiklah. Dia kemudian menyuruh sekretaris Sante untuk kembali bekerja sebelum dia berjalan menuju mobil Jeremy. Karena Annie gadis yang bijaksana, dia meminta Markus keluar dari kursi belakang dan duduk di kursi penumpang depan sebelum berjalan membantu Corin masuk ke mobil. Namun, Corin melambaikan tangannya dan menyuruh Annie masuk ke mobil terlebih dahulu. Hanya 3 orang yang boleh duduk di belakang, dan karena Jeremy sudah ada di dalam, siapapun yang masuk lebih dulu akan terjebak di tengah. Jelaslah mengapa Corin meminta Annie untuk masuk terlebih dahulu, dan Annie pun mengetahuinya. Jadi ia tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang diperintahkan. Tidak seorang pun melihat perubahan kecil pada ekspresi Jeremy. Setelah Corin masuk ke mobil, ia terus memperhatikan pemandangan di luar yang bergerak. Ia hanya setuju masuk karena Annie dan Markus juga ikut. Ia tidak akan masuk jika hanya Jeremy yang ada di dalam mobil. Suasana di dalam mobil terasa tegang. Tak seorang pun berbicara. Bahkan Annie yang biasanya cerewet pun tak berbicara. Duduk di tengah-tengah terasa canggung hingga ia tak tahu harus berkata apa, tetapi lagi-lagi, diamnya ia justru membuat suasana semakin mencekik, novel drama. Maka Annie pun tersenyum dan bertanya, Corin, kemana saja kamu selama ini? Saya pergi ke suatu tempat yang tenang untuk beristirahat. Apakah kamu pergi sendirian? Bab 1216. Ya, kata Corin singkat. Annie menyikut Jeremy. Paman Jeremy, dengar itu. Dia sendirian selama 6 bulan terakhir. Sendirian. Dia berharap Jeremy tidak salah paham terhadap Corin sehingga mereka bisa duduk dan mengobrol dengan sopan setelah sekian lama tidak bertemu.
Jeremy terkekeh mengejek. Itulah yang dia katakan, novel drama. Annie tidak mengerti maksud Jeremy. Kenapa dia bilang begitu? Apa mereka benar-benar akan segera putus? Corinne tampak kesal mendengar komentar Jeremy. Apa dia pikir aku berbohong? Annie hanya berusaha mencairkan suasana, tetapi usahanya untuk memulai percakapan justru memperburuk keadaan. Karena itu, ia memutuskan untuk diam. Sementara itu, kembali ke kantor Sante. Sante telah meminta seseorang untuk membawakan beberapa makanan ringan untuk Sunny agar dia tetap sibuk. Dia tidak bisa duduk diam setelah sekretarisnya mengatakan kepadanya bahwa Corinne telah masuk ke mobil Jeremy. Apa? Jeremy mau bawa dia kemana? Tanyanya dengan nada panik. Sekretaris itu menggelengkan kepalanya. Entahlah. Aku hanya mendengar mereka bicara tentang mengakhiri semuanya dengan benar. Sante sangat marah. Bagaimana kau bisa membiarkannya masuk ke mobil tanpa tahu kemana dia akan membawanya? Dan kenapa kau tidak mengikutinya? Sekretaris itu menundukkan kepalanya. Annie dan Markus juga ada di mobil, jadi tidak ada kursi tambahan untuk saya. Nona Corinne juga tidak ingin saya mengikutinya. Sante segera mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Corinne. Sunny, yang sedang duduk di sofa sambil menikmati camilannya, berjalan santai ketika melihat Sante panik. Sante, kenapa kamu begitu khawatir? Memangnya kenapa kalau Corinne naik mobil Jeremy? Lagi pula dia kan bukan orang jahat. Sante meliriknya dengan marah. Jeremy itu sama saja seperti orang jahat baginya. Sunny tidak setuju. Aku tidak akan berkomentar tentang bagaimana Jeremy memperlakukan orang lain, tapi dia sangat baik pada Corinne. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah menyakitinya. Sante terkekeh dingin. Nah, disitulah kau salah. Sunny tampak bingung. Bagaimana dia bisa menyakitinya? Setahu saya, Corinne selalu yang menyakitinya. Maksud saya, dia sudah meninggalkannya 2 kali tanpa sepatah kata pun. Tidak ada pria yang tahan dengan hal seperti itu. Sante melotot padanya. Sebaiknya kau kembali ke kelas daripada membuatku semakin kesal. Sunny sedikit melembutkan nadanya karena tak ingin diusir. Sante, jangan marah padaku. Aku tak ada hubungannya dengan ini. Kalau begitu, diam saja supaya kamu tidak membuatku mendapat masalah lagi. Sante keluar dari kantor dan menelepon Corinne, tetapi tidak diangkat. Akhirnya, ia memutuskan untuk berdiskusi dengan Aaron tentang langkah selanjutnya. Begitu ia mendorong pintu kantornya, ia melihat Aaron dengan kepala terkulai lesu di atas meja. Jika ia tidak tahu lebih jauh, ia pasti mengira Aaron mabuk. Dia menghampirinya dan mengetuk mejanya. Bangun, bos dalam masalah besar. Bab 1217. Aaron langsung berdiri tegak dari tempat duduknya. Apa yang terjadi? Sante hendak memberitahunya bahwa Corinne telah masuk ke mobil Jeremy ketika ia melihat betapa merah dan bengkaknya wajah Aaron. Ada apa dengan wajahmu? Aaron menyentuh pipinya yang memerah. Apalagi, aku ditampar cewek, katanya merendahkan diri. Pantas saja, kata Sante dengan nada jijik. Aaron mengangkat bahu. Baiklah, kau tidak akan memberitahuku apa yang terjadi. Novel drama. Bosnya ketemu Jeremy di lantai bawah, dan dia minta Jeremy masuk ke mobilnya. Aku nggak tahu mereka mau kemana sekarang, dan dia nggak angkat teleponku. Kenapa Jeremy ada di bawah? Tanya Aaron dengan heran. Dia pasti datang menjemput Annie, dan kebetulan bosnya ada di sana. Dia menyuruh Annie masuk agar mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Pipi Aaron semakin sakit saat nama Annie disebut, karena Annie lah yang menamparnya. Annie mengerahkan segenap tenaganya dalam tamparan itu, sampai-sampai sudut mulut Aaron berdarah. Tentu saja, Aaron menyeka darahnya sebelum Sante masuk. Dia tidak mengerti mengapa Annie menamparnya. Yang dia lakukan hanyalah bertanya apakah Annie mau mencoba berkencan dengannya. Sante, kurasa tidak perlu khawatir. Annie juga ada di mobil bersama mereka, kan? Jeremy tidak akan pernah melakukan apapun pada bos selama Annie ada di sana. Lagi pula, dia masih hamil anak bos. Sante memelototi Aaron. Aku tahu dia tidak akan melakukan apapun pada bos saat ini, tapi menurutmu dia akan bicara baik-baik padanya. Bagaimana kalau bosnya stres sampai-sampai melahirkan lebih awal? Cepat,
Hubungi Ani dan cari tahu kemana mereka pergi. Apa? Kenapa aku? Dia baru saja menamparku, jadi kurasa dia tidak akan mengangkat teleponku. Kurasa lebih baik kau telepon dia sendiri, kata Aaron enggan. Aku bahkan belum bicara 2 kalimat dengannya selama dia bekerja di sini, jadi dia tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya kalau aku meneleponnya. Ayolah, aku tahu kau pandai merayu wanita lain sesukamu, jadi gunakan kemampuanmu itu untuk sesuatu yang baik sekali ini. Aaron mendesah sedih. Baiklah, aku akan meneleponnya, tapi kau harus keluar. Aku akan mengabarimu nanti. Cepat, jangan buang waktu. Perintah Sante sebelum meninggalkan kantor untuk memberinya ruang. Aaron mengambil ponselnya dan menatap layarnya dengan lesu. Bukannya ia tidak bisa menahan harga dirinya untuk menelepon Ani, tetapi Ani telah memblokir semua cara untuk menghubunginya. Ia tidak bisa menghubunginya meskipun ia ingin. Ini pertama kalinya seorang perempuan tega menghalanginya sepenuhnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Ani sendiri setelah ditampar, tetapi demi Corin, ia tak punya pilihan selain mengganggu Ani lagi. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Aaron menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia untuk menanyakan detail kontak Markus. Sebaiknya aku telepon pacar Ani saja karena aku tidak bisa menghubunginya. Aaron menghubungi nomor Markus, dan panggilan itu memerlukan beberapa waktu untuk tersambung. Halo, bolehkah saya tahu siapa yang menelepon? Tanya Markus sopan. Markus, ini aku. Sebagai karyawan junior, Markus tidak menyimpan nomor pribadi Aaron di teleponnya, tetapi dia langsung mengenali suaranya. Tuan Aaron, kenapa? Kenapa Anda menelepon saya? Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya cemas. Bab 1218. Aaron terkekeh. Jangan khawatir, ini bukan tentang kamu atau aku. Markus semakin gugup setelah mengatakan itu. Jadi, kamu meneleponku karena kamu sepertinya ada di luar. Kamu tidak di kantor, tanya Aaron dengan nada malas. Ini jam istirahat makan siang, Tuan Aaron, jadi saya keluar untuk makan siang. Dengan pacarmu, tanya Aaron sambil tersenyum. Ya, aku pasti akan kembali sebelum istirahat makan siang selesai. Senyum Aaron semakin lebar. Kamu tidak perlu segugup ini. Aku tidak meneleponmu untuk terburu-buru pulang. Tapi bolehkah aku bertanya, kalian mau ke restoran mana? Betapapun anehnya Markus ketika Aaron menanyakan pertanyaan itu padanya, dia tidak berani berbohong kepadanya, jadi dia mendongak ke arah papan nama restoran dan membacakan nama itu kepada Aaron. Saat itu, Ani berbalik dan menyadari Markus tidak mengikutinya. Ia berjalan kembali ke arahnya dan bertanya, Markus, kenapa kau berdiri di sini? Paman Jeremy dan Corin sudah masuk. Markus menutup teleponnya dan berbisik, saya sedang menelepon Tuan Aaron sekarang. Wajah Ani sedikit muram ketika mendengar itu. Kenapa bajingan itu meneleponmu? Apa dia merepotkanmu? Markus menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan begitu. Diamlah sebentar. Aku akan menceritakan semuanya setelah aku selesai bicara dengannya. Khawatir Aaron akan mendengar apa yang dikatakan Ani, Markus menjauh sedikit sebelum melepaskan tangannya dari ponsel. Pak Aaron, saya akan segera kembali ke kantor. Ada lagi yang bisa saya bantu? Aaron memang mendengar semua yang dikatakan Ani. Dia terkekeh pelan dan menjawab, tidak. Itu saja. Bilang ke pacarmu kalau aku akan memecatmu kalau dia memanggilku brengsek sekali lagi. Setelah itu, dia menutup telepon. Markus merinding. Tak tahu harus berbuat apa, ia hanya berdiri terpaku dengan ponsel di tangannya. Sial, dia dengar apa yang dikatakan Ani. Dia tidak akan benar-benar memecatku, kan? Penasaran kenapa Markus lama sekali, Ani menghampirinya dan bertanya, ada apa? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Kenapa lama sekali? Markus tersadar dari keterkejutannya dan berkata dengan cemas, Ani, Tuan Aaron mendengar Anda memanggilnya bajingan. Ani tertegun, lalu memutar bola matanya. Memangnya kenapa kalau dia dengar? Lagi pula dia kan gak mungkin ngapa-ngapain aku. Markus tersenyum getir. Kau benar, dia tidak bisa berbuat apa-apa padamu karena kau sudah tidak bekerja untuknya lagi. Tapi, dia bilang akan memecatku. Ani mulai panik. Dia bilang begitu. Markus mengangguk.
Ani mengulurkan tangannya. Berikan ponselmu padaku. Markus tidak tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi dia tetap memberikan teleponnya. Ani segera menelepon Aaron kembali setelah dia menerima telepon. Bab 1219. Aaron mengangkatnya saat dering pertama. Ada apa? Kenapa kau meneleponku begitu cepat? Kau merindukanku. Aaron Rode, ada apa denganmu? Kenapa kau mengancam akan memecat pacarku? Kata Ani dengan marah. Aaron sedang berjalan ke parkir bawah tanah dan tertawa mendengar ucapan Ani. Aku tidak apa-apa. Anggap saja ini balasan kecil karena menamparku dan memanggilku brengsek. Kau seharusnya tahu aku tipe orang yang menyimpan dendam terhadap orang-orang yang berbuat salah padaku. Ani mengerutkan kening. Aku menamparmu karena kau mempermainkan perasaanku. Dan kalaupun karena itu, seharusnya kau yang menyerangku, bukan pacarku. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Aaron terkekeh. Yah, bagaimana aku akan membalas dendam itu terserah aku sekarang, kan? Ngomong-ngomong, aku tidak akan mengganggu kalian, wahai burung cinta. Sampai jumpa lagi. Setelah itu, dia menutup telepon. Ani sangat marah. Dia menyesal pernah menyukai orang munafik seperti Aaron. Tunggu sebentar. Dia bilang sampai jumpa nanti. Pasti dia bercanda, kan? Ya, pasti begitu. Seharusnya aku tidak terlalu memikirkan kata-katanya, pikirnya. Setelah itu, dia mengembalikan ponsel Markus. Jangan khawatir, Tuan Aaron tidak akan memecatmu. Markus masih sangat cemas. Ani, kok bisa kamu bicara begitu pada Tuan Aaron? Gumamnya dengan nada yang terdengar seperti menyalahkan Ani. Dia pikir Ani menelepon Aaron untuk meminta maaf, tetapi Ani malah memarahinya. Bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan wajahnya di perusahaan lagi? Ani mengerjap bingung. Aku cuma mau membelamu. Markus mendesah lagi. Meski begitu, kau tidak boleh bicara seperti itu pada bosku. Kau mungkin sudah tidak bekerja di sana lagi, tapi aku masih bekerja di sana. Bagaimana kalau Tuan Aaron memecatku gara-gara kau? Aku. Sambil menatapnya, Ani perlahan mengerutkan kening. Markus segera menyadari kesalahannya. Dengan nada yang lebih lembut, ia berkata, maaf, mendapatkan pekerjaan ini tidak mudah, jadi saya mulai sedikit panik. Karena dia sudah minta maaf, Ani merasa seharusnya dia juga tidak bertindak gegabah. Tidak, ini salahku. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku bertindak berdasarkan emosiku sendiri dan membuatmu semakin kesulitan. Markus juga tak sanggup kehilangannya. Akan menjadi pukulan ganda baginya jika ia kehilangan pekerjaan sekaligus kekasihnya. Karena itu, ia segera menurunkan harga dirinya untuk menghiburnya. Tidak, Ani, ini bukan salahmu. Aku hanya khawatir aku tak punya uang untuk merawatmu jika aku kehilangan pekerjaan ini. Lagi pula, menafkahi adalah tugas pria. Kurasa aku tak sanggup jika harus putus denganmu karena aku menganggur. Ani menggeleng kuat-kuat. Markus, kamu seharusnya tidak berpikir seperti itu. Aku tidak akan putus denganmu meskipun kamu menganggur. Dan jangan khawatir, kamu tidak akan menganggur. Aku akan meminta Paman Jeremy untuk mencarikanmu pekerjaan di perusahaannya jika Tuan Aaron benar-benar memecatmu. Novel drama. Wajah Markus berseri-seri. Benarkah? Tapi, aku bahkan tidak tahu apakah pamanmu sudah menerimaku. Ani menepuk bahunya. Jangan khawatir. Pamanku suka siapapun yang aku suka. Dia benar-benar memanjakanku. Jangan tertipu oleh sikap acuhnya. Bahkan, dia tidak pernah menolak permintaanku sebelumnya. Markus tampak merasa lebih baik setelah itu. Aku iri padamu, Ani. Kau pasti gadis paling beruntung punya paman seperti itu. Ani tertawa terbahak-bahak. Jangan konyol. Itu tidak perlu dicemburui. Dia juga akan jadi pamanmu saat kita menikah nanti. Dia akan memperlakukanmu sebaik dia memperlakukanku. Markus memeluknya erat. Oh, Ani, aku pasti telah menyelamatkan dunia di kehidupanku sebelumnya karena punya pacar sepertimu. Aku bersyukur kau mau menerima karyawan rendahan yang tidak punya uang sepertiku. Ani tidak melawan atau membalas pelukannya. Ia hanya berdiri diam, tegang. Oke, sudah cukup. Kita harus masuk sekarang. Rasanya tidak sopan kalau Paman Jeremy dan Corin menunggu kita. Bab 1220. Sementara itu,
Corinne dan Jeremy diantar ke meja mereka oleh manajer restoran. Manajer menarikkan kursinya, tetapi karena usia kehamilannya sudah 8 bulan, celah antara kursi dan meja masih agak terlalu sempit untuknya. Ia mencoba beberapa kali untuk duduk, tetapi tidak berhasil. Ia mengulurkan tangan dan berniat menarik kursi lebih jauh. Akan tetapi, sebelum tangannya menyentuh kursi, Jeremy menarik kursi itu untuknya. Tertegun, dia mendongak ke arahnya. Meskipun dia masih tidak menyukainya, dia tetap mengucapkan terima kasih dengan sopan. Jeremy tidak meliriknya atau mengatakan apapun. Dia hanya berjalan ke kursi di seberangnya dan duduk. Sehari sebelumnya, mereka berdua duduk berhadapan di meja makan dan makan dengan cara yang sama. Saat itu, ia mengenakan masker dan mengira ia lolos, jadi ia makan tanpa rasa khawatir. Kali ini berbeda. Ia duduk di hadapan Jeremy, tanpa masker, jadi akan sulit baginya untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja di antara mereka. Karena tidak ingin bertemu pandang dengan Jeremy lebih dari yang seharusnya, Corinne melihat keluar restoran dan bertanya, mengapa Annie dan Marcus belum datang. Dia ingat Annie ada di sebelahnya saat dia memasuki restoran, jadi di mana dia? Tatapan Jeremy menggelap. Ia mencibir. Apa menyiksa sendirian denganku? Corinne kesal mendengar pertanyaannya. Ia memelototinya, lalu tersenyum. Bukan itu. Aku hanya sangat lapar dan ingin segera memesan, tapi rasanya kurang sopan kalau memesan tanpa mereka. Jeremy menatapnya tajam. Meskipun ekspresinya tetap datar, tatapannya berubah sedingin es. Begitu dinginnya hingga Corinne tak kuasa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Kapan kau jadi begitu perhatian, Nona Corinne? Ini sama sekali tidak seperti dirimu. Lagi pula, kau selalu melakukan apa yang kau mau tanpa peduli perasaan orang lain, katanya dengan nada mengejek. Sini, biar kupanggil pelayan untukmu. Dia mengangkat tangannya untuk memanggil pelayan. Tuan Jeremy, ini menu yang Anda minta, kata pelayan dengan hormat sambil menyajikan menu. Jeremy mengambil menu dan memesan beberapa hidangan favorit Corinne. Lalu ia menoleh ke arahnya dan berkata, "Oh, hampir lupa. Seleramu pasti berubah. Ada yang mau dipesan lagi?" Corinne terdiam. Ia tak bisa menahan perasaan bahwa pria itu sedang menyindirnya. Namun, ia memutuskan untuk membiarkannya saja. Ia datang bukan untuk makan. Tidak, terima kasih. Jeremy mengembalikan menu kepada pelayan. Sajikan hidangan ini dulu. Kami akan menambahkan lagi kalau yang lain sudah datang. Baik, Tuan Jeremy. Pelayan itu pergi setelah itu, meninggalkan Corinne berdua dengan Jeremy lagi. Dia mulai merasa tercekik saat Jeremy menatapnya dari waktu ke waktu. Jeremy menyesap airnya dan menyipitkan mata padanya. Nona Corinne, dilihat dari penampilanmu yang sehat, kau pasti hidup dengan sangat baik selama 6 bulan terakhir. Corinne memberinya senyum tipis. Terima kasih atas pujiannya. Menjaga diri sendiri dengan baik selalu penting bagiku, novel drama. Kebiasaan yang sangat terpuji. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Tyler tanpa ekspresi.